Oke, sahabat tani kemukus dimanapun berada, di kesempatan video kali ini saya akan mencoba berbagi tentunya dengan pengalaman saya juga yang saya tahu di tanaman kemukus. Dari beberapa kayu tajar atau kayu rampatan yang kita gunakan, dan nanti akan saya coba jelaskan kekurangan dan kelebihannya. Barangkali teman-teman yang masih pemula seperti saya membutuhkan informasi ini untuk nantinya menentukan tajar yang baik untuk kita gunakan sebagai rambatan tanaman kemukus. Juga nanti akan saya coba jelaskan bagaimana menangani atau mensiasati tajar yang kita gunakan, karena memang selama ini pembudidaya tanaman kemukus khususnya saya pribadi itu tajarnya menggunakan kayu hidup atau seadanya yang ada di lahan kita semuanya. Dari beberapa jenis kayu rambatan yang kita jumpai di lahan kita yang bisa kita gunakan buat rambatan tanaman kemukus, ada gamal, jati Belanda atau sabrang, sengon, nangka, mahoni, albasia, kelapa, lamtoro, pete, juga ada karet yang bisa kita gunakan untuk kelancaran tanaman kemukus kita. Dan masih banyak sekali jenis tanaman yang tanaman kemukus ini bisa merambat dengan baik yang ada di lahan kita masing-masing tentunya. Dari beberapa kayu rambatan yang kita gunakan dan cukup populer hampir merata di seluruh Nusantara ini ada, nanti akan saya jelaskan satu persatu kekurangan dan kelebihannya, tentunya sesuai dengan versi saya dan sepengetahuan saya. Untuk yang sangat populer atau sangat merata hampir di seluruh Nusantara ini adalah kayu gamal atau kayu riside. Kalau di tempat lain juga ada yang menyebutkan kayu kiujan. Kayu gamal mempunyai kelebihan diantaranya dia mudah hidup saat kita tanam di lahan kita. Kalau sudah ditanam dia cepat besar, terus mudah dicari juga. Tentunya yang tidak kalah pentingnya lahan kita akan menjadi subur. Itu kelebihan utama di kayu gamal yang buat kita jadikan lanjaran tanaman kemukus. Akan tetapi di balik kelebihan yang sangat istimewa itu ada kekurangan yang perlu kita perhatikan, yaitu diantaranya mudah terserang jamur. Tentunya jamur patogen yang nanti bisa menulari tanaman kemukus yang kita tanam. Kayu gamal juga tidak tahan hidup pada lahan yang cukup lembab karena sangat rawan terserang jamur tersebut pada kondisi lahan yang lembab. Penanganannya sepengetahuan saya, hindarkan dari kerimbunan rumput-rumput yang membuat potensi kelembaban pada lahan yang ditanami kayu gamal. Ini terutama pada lahan-lahan yang cenderung basah. Kalau teman-teman yang lahannya cukup kering, ini bisa bertahan lama untuk kayu gamal ini. Selanjutnya adalah kayu jati sabrang. Kayu jati sabrang yang kita gunakan untuk rambatan tanaman kemukus, dia saat ditanam mudah hidup, tidak mudah rimbun, cepat adaptasi lahan yang kita tanami jati sabrang ini, terus tidak mudah terserang jamur atau penyakit. Dari kelebihan itu ada kekurangannya, dia lama besar, dahan mudah patah saat nanti kita memanjatnya, harus hati-hati. Dia saat nanti tanaman kemukus sudah menutupi semua tanaman jati sabrang ini, dia rawan tumbang.
Namun dibalik semuanya itu, kekurangan dan kelebihannya, banyak kelebihannya, karena tanaman kemukus yang dirambatkan di Jati Sabrang ini pertumbuhannya cukup baik dan hampir sama seperti kita menanam di pohon sengon. Bagi teman-teman yang lahannya tumbuh pohon sengon ini, pohon sengon ini sangat istimewa sekali buat lanjaran tanaman kemukus. Pasti sepakat semuanya, pohon sengon ini sangat ideal sekali untuk tanaman kemukus. Cuman kekurangan dari kayu sengon ini yang buat lanjaran atau tajar tanaman kemukus, nanti dia suka terserang ulat kayu, sehingga saat nanti tanaman kemukus itu sudah bagus, dia mati karena serangan ulat kayu. Itu kelemahannya. Tapi di sisi semua itu dia sangat istimewa. Saya nggak usah sebutkan kelebihan pohon sengon ini, karena pasti semua teman-teman petani kemukus sudah pasti sepakat bahwa pohon sengon ini sangat ideal sekali, sangat bagus sekali untuk tajar tanaman kemukus. Selanjutnya adalah kayu albasia. Kayu albasia ini mirip banget dengan kayu sengon, jadi nggak usah saya sebutkan kekurangan dan kelebihannya karena memang nyaris sama, baik dari ketahanan fisiknya, kesuburan tanaman kemukusnya, dan hal-hal lain tentang tajar kayu sengon dan albasia ini. Selanjutnya adalah diantara tajar kayu keras, ada nangka, mahoni, kelapa, lamtoro, pete, karet. Itu semuanya susah besar saat kita tanam, lama untuk besarnya. Di antara kayu-kayu yang sudah saya sebutkan tadi, lama besarnya tapi sangat kokoh, sahabat tani kemukus. Dia sangat kuat untuk dijadikan tajar. Juga untuk pertumbuhannya di pohon kelapa ini juga sangat baik dan tidak rawan jamur, sahabat, untuk di tanaman kelapa. Sedangkan untuk di tanaman nangka dan mahoni juga sama-sama baik pertumbuhannya, pembuahannya pada tanaman kemukus. Cuman di kedua jenis tanaman ini, antara nangka dan mahoni, ini harus ekstra perawatan tajar atau naungan untuk memberikan penyinaran pada tanaman kemukus kita. Sedangkan untuk di kayu sengon dan albasia, lamtoro, pete itu untuk perawatan naungan atau perawatan tajar itu nyaris tidak ada perawatannya, karena memang pencahayaan yang dihasilkan dari kayu yang sudah saya sebutkan tadi, ada albasia, sengon, pete, lamtoro, itu sudah ideal, sudah baik, karena dari naungan kayu tersebut itu bagus sekali untuk tanaman kemukus kita. Nah, dari kesemuanya itu memang perlu perawatan, baik dari tanaman kemukus itu sendiri, juga tajar kayu hidup yang kita gunakan untuk rambatan tanaman kemukus, yang tentunya memerlukan perawatan pada tajar kita untuk menghasilkan tanaman kemukus ini bisa berkembang dengan baik, juga nanti di pembuahan akan baik juga. Nah, untuk pembuahan di tanaman kemukus sudah sering saya sebutkan, yaitu penyinaran adalah nomor 1 untuk memacu pembuahan juga pertumbuhan tanaman kemukus kita. Jadi kesimpulannya teman-teman, untuk tanaman kemukus ini mampu merambat di kayu apapun jenisnya, kayu hidup yang kita punya.
Dan tentang pembuahan sudah saya sebutkan tadi, tergantung kepada penyinaran juga kesuburan tanaman kemukus. Nah begitu teman-teman untuk pembahasan, berbagi atau kita sharing-sharing tentang tanaman kemukus ini. Barangkali pendapat teman-teman berbeda, ini hanya pengalaman saya sebagai petani kemukus yang masih pemula, teman-teman. Sampai ketemu lagi dengan KJ Channel di lain kesempatan. Terima kasih.